Kalian tahu nggak? Ada rompi oranye baru yang kabarnya siap dipakai sama mantan pejabat tinggi negara kita. Dan ini bukan sembarang pejabat, tapi mantan Menteri Agama, Gus Yakut. Kok bisa? KPK baru aja menetapkan beliau sebagai tersangka. Dan ini semua berawal dari hadiah yang salah kaprah. Begini ceritanya. Pada tahun 2024, Arab Saudi dengan niat baik ngasih Indonesia hadiah tambahan kuota haji sebanyak 20.000 kursi. Tujuannya bagus banget, yaitu buat motong antrean haji reguler yang kita tahu sendiri bisa sampai puluhan tahun. Harusnya ini jadi kabar gembira buat jutaan calon jemaah haji yang udah nabung dan nunggu lama. Tapi disinilah masalahnya dimulai. Menurut Undang-Undang Haji, seharusnya 92% dari kuota tambahan itu atau sekitar 18.400 kursi wajib dialokasikan untuk jemaah haji reguler alias rakyat biasa. Ini aturan mainnya, jelas dan tertulis. Tapi, apa yang terjadi di lapangan? Kementerian Agama di bawah pimpinan Menak saat itu justru membuat kebijakan yang beda banget. Aturan ini sioliolah nggak dianggap. Alih-alih memberikan hampir semua kursi tambahan itu untuk jemaah reguler, Kemenak malah membaginya 50-50. Setengah untuk haji reguler dan setengahnya lagi, yaitu 10.000 kursi, dialihkan ke jalur haji khusus atau yang biasa kita kenal sebagai ONH+. Jelas ini aneh dan melanggar aturan yang ada. Kenapa kursi yang jadi hak rakyat biasa malah dialihkan ke jalur khusus yang biayanya jauh lebih mahal dan diurus oleh travel swasta? Disinilah KPK mulai mencium ada yang gak beres. Muncul dugaan kuat adanya praktik jual beli kursi. KPK menduga ada uang pelicin atau suap dari asosiasi travel swasta kepada oknum pejabat di Kemenak agar mereka kebagian jatah kursi tambahan ini. Bayangkan, hak ribuan orang yang sudah antre puluhan tahun diduga dijual demi keuntungan pribadi atau golongan tertentu. Ini bukan cuma soal ngambil jatah, tapi juga soal mengkhianati amanah. Dampaknya luar biasa. Bukan cuma rakyat yang dirugikan karena waktu tunggunya jadi nggak berkurang signifikan, negara juga ikut rugi bandar. Kerugian material akibat dugaan penyelewengan wewenang ini ditaksir mencapai angka fantastis. Hingga 1 triliun rupiah, uang sebesar itu bisa dipakai untuk banyak hal lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Setelah melalui proses panjang, termasuk drama pemanggilan oleh DPR yang sempat diabaikan, akhirnya keadilan mulai menunjukkan titik terang. Per Januari tahun 2026, setelah penyelidikan mendalam, KPK secara resmi menetapkan mantan Menteri Agama, Yakut Cholil Koumas, sebagai tersangka dalam kasus ini. Semoga kasus ini bisa diusut tuntas sampai ke akar-akarnya dan menjadi pelajaran berharga agar tidak ada lagi yang berani mempermainkan impian suci umat untuk beribadah ke tanah suci. Kita akan terus kawal kasus ini. Jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan update selanjutnya.